Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam tangguh. Salam kemanusiaan. Di Jawa Barat ada juga salam khasnya. Ada yang tahu ya? Sampurasun. Rampes jawabannya itu salam khas di Jawa Barat. Jadi biasanya kita mengawali Sampurasun itu artinya Sampura, mohon maaf, insun saya memohon maaf jadi awal, langsung mohon maaf dulu. Karena apa? Barangkali sudah diberi kesempatan saya enggak. Nanti dijawabnya rampes itu. Oke, beres. Oke, no problem. Yang kami hormati Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB yang saat ini diwakili oleh Bapak Kasubdit Pemulihan Peningkatan Perumahan Pak Agus Rianto, PNN. Yang kami hormati Kasubdit Pemulihan Peningkatan Fasilitas Sosial Pak Gunawan Triadi, tadi sudah menyampaikan laporan. Dan juga yang saya hormati Kasubdit Pemulihan Peningkatan Fasilitas Umum Ibu Ati Setiawati SH. Kemudian rekan-rekan para peserta, para kalaksa BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota penerima hibah tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020 atau yang mewakili. Namun hadir teman sejawat saya, kalaksa BPBD Sulteng Pak Yusuf, kemudian kalaksa BPBD Bengkulu Rusdi. Terima kasih, ketemu kembali kita. Lalu yang lainnya diwakili oleh para KBDR dan ada kalaksa BPBD Kabupaten Kota penerima hibah. Dari Jawa Barat sendiri, kalau periodenya 2018, 2019, 2020 itu paling ada Bandung Barat ya, atau Bandung Barat 2017 ya dengan Sukabumi. Nah 2018 2019 ini memang kosong, baru 2021 ini Kabupaten Bogor Insya akan mendapatkan hibah untuk rekon dampak longsor di Sukajaya. Mudah-mudahan berjalan lancar. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi ini kita semua bisa bersilaturahmi, khususnya hadir secara fisik di Arya Duta Kota Bandung ini, dan juga yang hadir secara virtual. Juga kami hormati para narasumber tadi sudah hadir dari Dirjen Privat Keuangan. Kemudian nanti akan bergabung juga dari Dirjen Bina Keuangan Daerah dan LKPP. Selanjutnya kita juga menyampaikan rasa bela sungkawa dan empati kepada saudara-saudara kita di Flores Timur yang kemarin mengalami bencana banjir dan longsor cukup besar, sehingga hari ini Kepala BNPB beserta jajaran dari Deputi RR juga langsung melakukan kunjungan kerja ke sana. Mudah-mudahan semua segera diberi keselamatan, pertolongan, dan bisa pulih kembali secara cepat bagaimana sedia kala. Para hadirin yang kami hormati, terkait itu kami sebagai yang ditempati ya tuan rumah, pertama-tama mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB yang telah memilih Kota Bandung sebagai lokasi pertemuan ini. Ini mungkin sebuah pertemuan yang rutin yang dilaksanakan tiap 3 bulan. Dan tentunya kami mengucapkan selamat datang di Kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Suasananya saat ini seperti ini, kira-kira dingin. Tapi kalau dingin itu memang di setiap hotel dinginnya selalu begini. Saya juga nggak ngerti. Kebetulan dalam beberapa bulan ini ada beberapa kegiatan BNPB yang dilaksanakan di Bogor, di Bandung, dan kami diberi kehormatan untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Nggak tahu aturannya apa memang harus sedingin ini. Saya sendiri merasa kedinginan. Jadi Bandung sendiri sebenarnya sudah kurang dingin. Tapi mungkin kalau dari daerah panas, di sini awal ada dingin. Saat ini kami memang masih terus berupaya untuk menanggulangi bencana non alam yang terjadi di seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19.
Alhamdulillah 2 minggu terakhir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat tidak ada yang masuk kategori zona merah atau resiko tinggi. Jadi tinggal oranye dan kuning saja. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan terus seiring dengan upaya kita juga mengakselerasi vaksinasi di seluruh wilayah. Nah, tetapi untuk pencegahan, kalau Bapak Ibu mungkin datang tadi malam, itu beberapa ruas wilayah jalan utama ditutup mulai jam 7 malam. Jadi jalan-jalan agak tersendat sekalipun kalau mau jalan-jalan malam hari. Tapi kalau siang nanti masih terbuka. Ya ini memang demi supaya upaya-upaya kita menuntaskan penanggulangan COVID ini bisa terus berjalan, karena kita tidak boleh lengah. Meskipun kasus-kasus positif terus menurun, tetapi potensi bahayanya seperti sekarang terjadi di beberapa negara di Eropa kembali lockdown karena adanya varian virus yang baru B117 yang tingkat penularannya sangat cepat. Itulah makanya antisipasi di berbagai daerah masih terus dilakukan. Mudah-mudahan tidak mengurangi antusiasme para peserta untuk hadir di Kota Bandung ini. Disampaikan ya, kalau untuk jalan-jalan masih kemarin 1 minggu masih macet karena hampir semua tempat wisata penuh, tapi umumnya yang di pinggiran Kota Bandung, kalau yang di kotanya memang karena ada pembatasan begitu ya. Berikutnya terkait dengan acara ini, tadi disampaikan, diminta juga berbagi pengalaman terkait dengan rehabilitasi rekonstruksi. Sebelum itu kita coba merefer ke Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 12 ayat 1 sudah ditegaskan bahwa urusan penanggulangan bencana dan urusan penanggulangan bencana yang merupakan bagian dari urusan ketentraman dan ketertiban umum dalam pembagian kewenangan itu adalah merupakan rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Undang-undangnya sudah menyatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan wajib bagi pemerintah daerah dalam berkaitan dengan pelayanan dasar. Apa implikasi dari statement itu? Yang pertama, bahwa karena ini layanan bersifat dasar, maka wajib sifatnya, wajib hukumnya untuk disediakan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Kalau wajib dalam agama Islam, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Jadi pemerintah yang tidak memberikan atensi tadi disinggung oleh Pak Agus, misalnya kurang memberikan urusan kalau bencana ini berdosa. Karena ini urusan wajib pelayanan dasar. Yang kedua, semua urusan wajib dan dasar itu harus berpedoman pada standar pelayanan minimum SPM. Kita sudah tahu SPM itu. Kemudian yang ketiga, dengan demikian maka urusan PB ini juga merupakan prioritas urusan harus dilaksanakan di daerah. Artinya sebelum membiayai anggaran-anggaran yang lain, maka harusnya kalau bencana ini mendapat juga alokasi anggaran yang memadai, sama seperti saat ini kita mendanai urusan pendidikan, mendanai urusan kesehatan, untuk infrastruktur. Memang beruntungnya untuk pendidikan dan kesehatan sudah ada undang-undang yang menegaskan alokasi minimal 20% pendidikan, alokasi minimal 10% untuk kesehatan dan 10% untuk pembangunan infrastruktur. Untuk penanggulangan bencana meskipun sama kategorinya pelayanan dasar urusan wajib, tetapi belum ada ketentuan anggaran minimumnya. Tadi disebutkan dalam revisi undang-undang akan ada draft yang disampaikan oleh ketua pansusnya Aceh, itu ada statement minimal 2% dari APBN dan APBD itu untuk penanggulangan bencana. Saya kira itu cukup wajar, mengingat tadi kondisi Indonesia dan seluruh daerah kita adalah rawan risiko bencana, khususnya di tingkat tinggi dan sedang. Jawa Barat sendiri dari 27 kota itu seluruhnya ada 11 tinggi, 16 sedang, tidak ada yang rendah. Maka wajar kalau kita minimal 2% saja dari APBD dan APBN ini dialokasikan untuk penanggulangan bencana. Lalu implikasi yang keempat dengan statement urusan wajib dan layanan dasar itu adalah diperlukan kelembagaan yang kuat untuk penanggulangan bencana.
mulai dari struktur organisasinya, terus lembaga sendiri, kemudian personilnya juga harus yang kompeten, yang ketiga peralatannya juga harus memadai, dan untuk itu semua perlu dialokasikan anggaran yang memadai. Nah, sekarang kita refleksikan di daerah masing-masing apakah itu sudah terpenuhi semua. Lalu juga di samping aspek keempat itu yang kelimanya adalah pengaruh utamakan pengurangan risiko bencana, pencegahan dan mitigasi. Ini harus masuk dalam perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi. Itu yang kita baca dari Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 12. Dari pasal 18-nya ayat 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lalu di ayat 2 disebutkan bahwa penyelenggara urusan wajib tadi harus mengacu pada SPM, standar pelayanan minimum, dan di ayat 3-nya belanja daerah harus diprioritaskan untuk mendanai urusan pembangunan urusan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan dengan SPM. Lalu apa sebenarnya SPM? Nah, di sini mulai kita menyelusur ke masalah PHP. SPM untuk provinsi maupun kabupaten kota terkait sub urusan bencana itu diatur dalam Permendagri 101 tahun 2018. Ternyata unsur-unsurnya untuk sub urusan bencana itu hanya 3. Yang pertama adalah pelayanan informasi dan rawat bencana. Artinya dan targetnya 100%. Semua SPM itu targetnya 100%. Jadi 100% masyarakat kita harus terpapar oleh pelayanan informasi rawat bencana. Gitu. Di daerah kita ada daerah mana yang rawat bencana apa itu harus terinformasikan ke masyarakat. Kegiatannya apa? Sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Lalu yang kedua adalah pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan. Termasuk yang tadi di informasi rawat bencana itu penyusunan kajian risiko bencana. Nah, di pencegahan kesiapsiagaan ini berarti 100% masyarakat kita harus punya kesiapan. Kegiatan itu dalam bentuk apa? Gladi-gladi, simulasi, kemudian body system, kemudian posko-posko dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Jadi 100% korban bencana harus mampu kita selamatkan dan kita evakuasi. Bahwa ternyata ada yang korban meninggal dunia, tetap harus kita temukan dan kita pulasar, kita tangani secara sesuai dengan keyakinan norma-norma agama kita. Nah, 3 itu sebenarnya yang terkait dengan SPM bencana. Lalu bagaimana dengan rehabilitasi rekonstruksi? Ternyata untuk rehabilitasi rekonstruksi masuk juga di SPM, tapi SPM-nya di SPM perumahan dan permukiman. Padahal rehab rekon itu kan bukan hanya rehab rekon fisik ya, kalau dalam ilmu penanggulangan bencana. Rehab rekon itu termasuk juga rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ini yang nampaknya saya di Permendagri ada miss, ada kekurangan di mana posisi rehab rekon itu tidak diposisikan dalam bagian urusan bencana, tetapi di urusan lain, yaitu perumahan dan permukiman. Karena ada 6 urusan yang sudah ditetapkan SPM-nya, diantaranya tadi bencana. Nah, dalam kondisi itu juga dalam sistem informasi pemerintahan daerah dan ketentuan anggaran kita tahun 2021 itu RR makanya tidak muncul di nomenklatur anggaran BPBD. Hanya ada 3 itu: pelayanan informasi, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi. Karena SPM-nya yang terkait dengan bencana itu hanya 3. RR akhirnya balik aja di pencegahan dan kesiapsiagaan. Karena fungsinya ada di Dinas Perumahan Permukiman. Selama ini juga kalau menyangkut rehabilitasi rekonstruksi kami di BPBD, perbaikan rumah dan sebagainya, itu melalui Dinas Perumahan Permukiman kalau dananya dari APBD provinsi, baik yang sifatnya langsung maupun bantuan keuangan ke kabupaten kota juga dirasakan oleh Dinas Perumahan Permukiman atau Dinas PU di kabupaten kota. Asesmennya dengan BPBD. Jadi, nah inilah yang akhirnya timbul pertanyaan, kalau begitu bidang RR di BPBD itu apa fungsinya? Dan kami setiap saat kalau ke kabupaten kota sering mendapat keluhan, Pak, bidang RR ini seolah tidak ada kerjaan. Ya, akhirnya asesmen paling jitu pasma. Setelah itu
anggarannya pun tidak lagi kepada kami, tapi kepada dinas PU. Oke, saya katakan ini artinya memang di DPRD memang ada pemilihan seperti itu sehingga. Tetapi kalau kita yang belajar ilmu manajemen penanganan bencana sama paham betul bahwa kalau penanganan bencana ya harus berbicara mulai pasca, pra, pada saat dan pasca. Jadi kalau kita hanya menangani pra dan saat yang nggak lengkap ilmunya gitu. Makanya perlu ada bidang RR di BPBD dan BNPB. Nah, sekarang tinggal adalah tadi yang disebut bagaimana meningkatkan eksistensi bidang RR itu kalau begitu. Nah, ini saya menemukan ada inkonsistensi juga ya untuk kontradiktif. Di satu sisi bidang-bidang RR itu merasa tugasnya kurang jelas, kurang banyak dibandingkan dengan dua bidang lainnya, yaitu pencegahan, serta bidang PK dan bidang dapur data logistik. Karena hanya begitu pasang setelah itu yang mengkoordinasikan yang ada. Tetapi dalam kondisi volume pekerjaan yang kurang itu pun ternyata arah pertanyaan kenapa Jawa Barat hanya sedikit yang dapat hibah. Itu karena seringkali kami meminta dokumen saja. Kalau kami di sini nggak ada ya Kabupaten Jawa Barat. Barangkali kalau di provinsi lain beda. Ini saya mempersoalkan ataupun mengupas kondisi Jawa Barat saat ini kita berbeda. Ketika terjadi bencana, kemudian kita ingin membantu rehab rekornya, itu kan ada persyaratannya, yaitu menunjukkan berbagai dokumen, situ pasanya, rekomendasinya, ketersediaan tanahnya dan sebagainya. Mungkin ada berapa 4 atau 5 dokumennya. Oh ya, saya di sini dihadiri oleh didampingi Pak Edi juga, Kabid RR Provinsi Jawa Barat. Nah, beliau ini selalu kesusahan untuk nagih-nagih dokumen itu kalau kapan dari kabupaten kota gitu. Jadi di satu sisi katanya kurang pekerjaan, terus begitu ada kejadian bencana diminta dokumen aja lah. Sampai saat ini misalnya kemarin kita ada kejadian di Sumedang ya, Cimanggung yang korbannya 40 orang meninggal. Ya, terus Karawang, terus Sukabumi termasuk yang menjadi tanah nasional juga karena itu ada tanah bergerak yang turunnya itu sampai 5 meter. Rumah itu terbelah gitu ya. Mungkin 30-40an rumah rusak. Tapi sampai detik ini kita seperti kita yang punya hutang. Karena kita memang diminta dari BNPB dan Pak Sekda untuk cepat gitu. Karena rakyat ini harus segera ditolong. Tapi dokumen saja nggak masuk gitu. Ini kan nggak ngerti. Nah ini kita memang harus mencari cara bagaimana agar kesiapan BPBD dalam RR ini bisa lebih karena memang untuk bisa menyusun dokumen-dokumen tersebut nggak bisa disusun oleh BPBD sendiri karena berbagai rekomendasi misalnya untuk daerah gempa longsor itu kan dari PPNBG ya, dari Pusat Vulkanologi dan Geofisika suratnya rekomendasi kajian. Tapi biasanya PPNBG tidak terlalu sulit kok. Kita telepon aja mereka datang. Kemudian yang biasanya ada sulit itu ketersediaan lahan. Karena lahan ya untuk kasus Jawa Barat kebanyakan kalau di daerah pelosok-pelosok itu lahannya kalau nggak dikuasai oleh perhutani oleh PTPN perkebunan atau BKSDA gitu, jarang lahan-lahan di negara itu. Nah ini harus ada koordinasi dengan pihak-pihak pemilik lahan. Lalu yang ketiganya adalah aspek-aspek ya rekomendasi gubernur sudah kita coba cepat dan sebagainya, tapi masih sulit. Terus setelah pengajuan juga lambat dan sulit, mudah-mudahan di provinsi lain tidak terjadi seperti itu. Tapi di Jawa Barat itu kenapa saya tadi Jawa Barat sedikit 2018, 2019, 2020 ini hampir tidak ada karena memang ternyata dicek seperti itu lambatannya. Nah setelah itu juga aspek pertanggungjawabannya. Tadi sudah disampaikan juga Pak Agus bahwa seringkali setelah pelaksanaan kita juga tidak cepat lapor, tidak mengawasi dengan baik pelaksanaan itu sehingga banyaklah temuan-temuan dalam hal implementasi. Nah berangkat dari contoh yang kurang bagus tersebut, saya sih ingin belak-belakan saja, tidak ingin menyampaikan oh Jawa Barat bagus dan sebagainya. Belum, kita masih banyak persoalan dalam hal RR ini. Mudah-mudahan
nanti dari komisi lain ada yang memberikan contoh yang bagus gimana caranya, dan kami ingin belajar supaya aspek RR ini tadi Presiden sudah menyampaikan dalam Rakornas kemarin bahwa di samping utamakan pencegahan mitigasi, utamakan pencegahan sampai 3 kali beliau menyebutkan utamakan pencegahan mitigasi, kemudian yang sudah terjadi kata beliau harus segera diperbaiki, dipulihkan. Jangan sudah kita janji setahun 2 tahun nggak ada buktinya, dan ini masih terjadi bagi daerah. Pada saat kejadian bencana, alhamdulillah semua turun, BPBD-nya turun, ada Basarnas turun, TNI Polri turun, relawan-relawan Palang Merah Indonesia, Tagana turun. Tapi setelah selesai evakuasi, masuk tahap rehabilitasi semua pergi. Ya, lalu masyarakat yang akhirnya memperbaiki sendiri, saling dibantu. Ya, seadanya dari Pemda gitu. Padahal BNPB sudah menyiapkan diri, ada DSP, ada juga bantuan hibah gitu ya. Dan ini harusnya kita syukuri karena kita sangat menyadari anggaran APBD kita sangat terbatas. Kabupaten kota, provinsi pun sama. Dan di dalam manajemen bencana saya kira paling menyita anggaran paling besar itu di rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena kita harus kembali membangun rumah-rumah penduduk yang rusak, kembali membangun jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang hanyut, bahkan juga ada kalanya menimpa pasar, ada kalanya menimpa musola, madrasah, sekolah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Itu semua harus kita bangun kembali, baik di lokasi yang lama maupun di lokasi yang baru. Belum tadi harus kita juga memulihkan aspek sosialnya, ekonominya, dan budayanya. Nah ini masih membutuhkan saya kira dorongan yang lebih serius dari kita semua, karena itu adalah kewajiban kita. Masih untuk Pak, warga negara kita belum ngerti artinya SPM. Kalau sudah ngerti, saya mau harus bisik-bisik di sini, takut ada yang dengar. Itu rakyat kita bisa class action. Karena undang-undang sudah mewajibkan pemerintah daerah itu 100% harus memulihkan rumah-rumah yang rubuh, memulihkan musola yang hancur, memulihkan jalan yang putus. Dan itu kalau ada yang ngerti bisa class action, dan kita dituntut gitu, secara pidana. Nah, mudah-mudahan. Tapi di Jawa sudah ada 1-2 LSM yang sudah mengajukan, karena kita terlambat melakukan rehabilitasi di Garut, sudah ada, itu bisa kita redam. Mereka baru menyampaikan ke gubernur akhirnya menegur kita, menegur ke kabupaten kotanya juga, ada langkah-langkah yang dipercepat. Nah, ke depan rakyat kita semakin cerdas, semakin terdidik, pendidikannya semakin baik, maka BPBD kita memang harus segera lebih menyiapkan diri, khususnya aspek RR ini harus lebih sigap, lebih peka lagi, dan juga lebih cepat dalam bekerjanya. Jangan sampai setahun bencana berlalu masih belum ada pemulihan apa-apa. Dan ini kita punya bantuan dari BNPB harus sangat betul-betul kita manfaatkan, baik dari aspek penyampaian proposalnya, permohonannya, DSP maupun hibah, dan juga yang tidak kalah penting dan sangat juga diutamakan dalam pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pertemuan pertriwulan ini saya kira sangat strategis agar kita semua selalu diingatkan ada tugas-tugas yang harus kita penuhi dalam rangka pelayanan di bidang penanggulangan bencana. Demikian, saya kira mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ini memang mendapat kesempatan yang berharga ini untuk mendorong diri kami sendiri di Jawa Barat, dan mudah-mudahan juga BPBD seluruh Indonesia bisa bangkit bersama untuk semakin berikan dan membaktinya kepada masyarakat. Akhirnya saya juga mendapat kesempatan ataupun kehormatan untuk membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak atas sambutan sekaligus telah membuka acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati,
Demi kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita berdoa dengan dipandu oleh Bapak Wisnu Erlangga STMI. Kepada Bapak Wisnu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu.